Mungkin dengan cara seperti inilah kita tunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Haramkan semua produk-produk kafir, apalagi Yahudi. Haramkan semua produk-produk kafir, apalagi Yahudi. Memboikot ya, berembargo, memboikot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja bisanya kecukupan air berlimpah ruah. Itu kan teknologi penyulingan air laut. Siapa yang punya teknologi menyulin air laut? Orang Yahudi kok. Siapa yang punya teknologi menyulin air laut? Orang Yahudi kok. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Aksi pemboikotan produk-produk Israel semakin meluas sahabat. Bahkan di daerah saya ini mulai terjadi ya, bagaimana beberapa tempat penjualan sudah melarang masuknya produk-produk yang mereka anggap sebagai buatan orang Israel. Dan kita lihat video ini, bagaimana aksi-aksi mereka memusnahkan produk-produk Israel. Yuk kita tonton videonya sahabat. Di sini saya menghimbau kepada seluruh umat Islam yang berada di Kutai Kartanegara, marilah kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Mungkin dengan cara seperti inilah kita tunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena di dalam suatu hadis tidak dikatakan seorang hamba ini beriman sebelum dia mencintai baginda Rasulullah SAW sebagaimana dia mencintai dirinya. Percuma pengajian dalam majelis kalau di dalamnya itu minumnya aqua. Jawabannya saya yakin mereka kuat ekonominya. Kalau ekonomi kuat, mereka pede. Nah sekarang siapa yang ikut andil membesarkan ekonomi mereka? Jujur kita semua. Apapun yang mereka jual, contoh kasus satu saja, minuman Aqua dan Fit. Itu minuman terbesar di Indonesia. 85% menguasai market Indonesia. Siapa pembeli terbesarnya? Majelis taklimmu, masjid-masjidmu, acara-acara agamamu. Itu yang membuat mereka jadi besar. Kita mulai dari yang kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan Aqua, haramkan Fit, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Ada yang salah dengan jihad kita. Maka saya selalu menghimbau dalam setiap dakwah saya, jihad yang paling urgent saat ini adalah jihad ekonomi. Haramkan semua produk-produk kafir, apalagi Yahudi, karena keuntungan mereka tidak sedikit mereka pakai untuk menghancurkan kita. Sekarang yang mau makan, makanlah di restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanja, belanja dulu di warung-warung milik kaum muslimin. Mau cari barang, beli barang-barang milik orang Islam. Kalau pedagang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya ada di mana-mana. Ya. Buat teman-teman yang bekerja di pabrik Aqua maupun di pabrik Fit, kalau kalian sampai kehilangan pekerjaan, kalian ingat-ingat habaib yang satu ini ya. Demi untuk menjual mineral water produksinya sendiri, dia bawa alasan demo bela Nabi untuk membuat kalian kehilangan pekerjaan. Begitulah kalau orang beragama tetapi tidak berakal. Padahal Allah kasih manusia untuk berakal. Di pabrik Aqua, di pabrik Fit, banyak sekali umat muslim yang bekerja di sana. Haruskah kita buat mereka dalam keadaan yang seperti ini kehilangan pekerjaan? Wahai habaib. Lucu juga sahabat ya. Cukup di luar nalar gitu loh. Air minum itu kan sayang pak, dipotongi begitu, aduh. Lebih baguslah disumbangkan kepada orang susah, orang miskin. Ada begitu banyak orang yang mendambakan minuman kesehatan. Seperti Aqua itu kan mahal karena memang kandungannya bagus buat kesehatan ya. Tetapi dikoyakin begitu, padahal ada logo halalnya loh di situ. Ada logo halalnya. Dan pendapatan MUI cukup luar biasa dari produk-produk yang kata mereka kafir, kata mereka Yahudi itu kan.
Ya kan produk itu kan masuk Indonesia membayar logo halal, iurannya tiap bulan tiap tahun itu kan masuk ke dana MUI, sehingga MUI kita lihat sekarang kan menjadi sukses begitu. Apa mau saudara-saudara muslim membangkrutkan MUI? Serius nih mau tanya. Ya sahabat, kita tonton bagaimana penjelasan Buya Sakur ya mengenai viralnya himbauan beberapa ustadz dan beberapa pejabat pemerintah melarang atau memboikot produk-produk Israel ini. Kita dengar apa tanggapan Buya Sakur yang kita ketahui mempunyai pemikiran jujur, netral, dan memiliki pemikiran yang cukup luas. Yuk kita tonton videonya sahabat. MUI serukan boikot produk Amerika Serikat dan Israel. Begitulah berita yang beredar saat ini sahabat. Penjelasan tentang boikot produk Yahudi. Apakah benar ketika kita membeli produk-produk Yahudi berarti kita ikut membantu mereka, orang-orang Yahudi, dalam memerangi orang-orang Islam? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini 2 pertanyaan ya. Yang kedua, Pak Arif gimana tadi? Boikot produk Yahudi. Ya. Itu betul tidak? Itu sebagai andil. Begitulah. Nah, oke. Begini, untuk jadi santri saya tidak ada satu persyaratan pun. Tidak perlu kelakuan baik. Tapi nanti aturannya setelah menjadi santri. Iya dong. Iya. Ya syaratnya gampang aja lah ya. Jangan pernah malu bertanya, itu saja. Ilmunya ilmu pamungkas saja nih ya. Kalau tidak ngerti jangan disembunyikan, jangan takut ketangguhan goblok. Kalau Anda pengen pinter jangan takut ketangguhan goblok. Ya, orang yang takut ketangguhan gobloknya itu sama dengan mengabadikan kegoblokannya. Ya. Kemudian produk Yahudi ini persoalan embargo ya, produk-produk itu saya kira ya bisa diakalin kok semuanya. Dulu produk Taiwan dicekal oleh Cina daratan ya gitu, ya tetap aja dibawa ke Singapura, distempel made in Singapura, selesai kok ya. Bagaimana mau apa namanya mengembargo ya, memboikot ya, bukan embargo, memboikot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja bisanya kecukupan air berlimpah ruah, itu kan teknologi penyulingan air laut. Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang diboikot? Hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau diboikot? Iya kan? Kalaupun orang Yahudi ya minimal ada turunan darah Yahudinya. Itu ya saya juga menjadi aneh gitu. Sementara orang Islam itu membenci orang Yahudi, mencurigai, mau mengotak-atik Al-Quran, mau ngapain? Orang Yahudi itu tidak mungkin ingin merubah-rubah Al-Quran. Sebab Al-Quran yang ada sekarang ini sudah menguntungkan orang Yahudi kok. Al-Quran yang menjelaskan bahwa Palestina itu tanah airnya orang Yahudi. Nabi Musa berapa tahun di situ tuh? 40 tahun. Itu sudah sah menjadi tanah air. Australia saja, kalau Anda tinggal di Australia 5 tahun tidak keluar itu punya hak, punya warga negara. Makanya TKI TKW di Australia itu kalau sudah 4 tahun atau kurang 5 tahun harus keluar dulu lagi nanti masuk lagi pakai visa baru lagi supaya jangan sampai punya hak untuk jadi warga negara. Nah, sedangkan orang Yahudi di Palestina 40 tahun, ya kan? Betul nggak? Ya, jadi mereka mengatakan kitab suci kamu membenarkan kami. Satu. Yang kedua, Al-Quran lah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Apa katanya? Wa faddalnakum 'alal alamin. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain, bangsa yang cerdas. Jadi ya, saya kira persoalannya bukan persoalan agama. Kalau Yahudi mah sebetulnya agamanya agama duit kok persoalannya, ya kan? Mereka nggak peduli yang masalah. Masih penting mereka bisa kaya, bisa ya kan, duit banyak, itu aja persoalannya. Jadi ya embargo juga. Sekarang gimana embargo? Apanya embargo?
Yang semua badan intelijen dunia yang melatih Mossad sih. Produk-produk yang ini ya mungkin, tapi kalau produk pemikiran, keilmuan ya nggak bisa dong. Itu mah hanya formalitas, sebetulnya mah formalitas simpatisan kita dengan perjuangan rakyat Palestina. Ya dong, setia kawan nggak? Perlu dong, gitu aja. Sampai di paspor kita ditulis ya kan, berlaku for all countries except Israel, berlaku untuk semua negara kecuali Israel. Itu di paspornya begitu. Ya, tapi tetap aja hubungan antar negara mah berjalan mulus-mulus saja kok, nggak ada masalah. Sampai Gus Dur mengatakan kan dulu pernah ada rencana buka perwakilan diplomatik ya dengan ya kan mungkin dia berpikir praktis. Ngapain disembunyi-sembunyikan? Yang kerjasama terus berjalan ya. Jadi formalkan sekali ya, diresmikan terbuka daripada kita sembunyi-sembunyi. Ya mungkin saya bisa memahami Gus Dur memilih kita jujur saja daripada kita terus bermunafik, kan begitu mungkin. Nah, saudara-saudaraku umat muslim, Ustadz begini nih cocok didengar. Karena pemikirannya luas. Kata Pak Ustadz ini hanya orang bodoh yang mau memboikot produk-produk Israel atau Amerika. Karena semua produk itu ada di negeri kita dan kita gunakan. Ya, yang konyolnya lagi, yang kata tadi boikot itu pakai internet, pakai YouTube, pakai Facebook, dan menggunakan aplikasi Messenger, WhatsApp. Siapa sih umat muslim nggak pakai WhatsApp sekarang, sahabat? Ya kalau memang boikotlah semua. Google itu boikot gitu ya. Mobil, kendaraan ya naik unta lah. Ya cebok pakai batu apa mau, kembali ke zaman batu, cebok pakai batu mau. Ya jagalah kesehatan, sahabat. Ustadz begini cukup bagus untuk didengar, sahabat. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan berkati kita semua.